Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah yang sangat luar biasa, yang sangat menggugah jiwa kita. Kisah ini terjadi pada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kedatangan tamu. Kemudian Rasulullah membawa pulang tamu tersebut ke rumahnya dan bertanya kepada istrinya, apakah kita punya sesuatu yang bisa dimakan? Kemudian istri beliau menjawab, ya Rasulullah, kita tidak punya apa-apa. Demikian juga kemudian Rasulullah bawakan tamu tersebut kepada istrinya yang lain. Mereka juga menjawab bahwa kita tidak punya apa-apa. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat. Rasulullah bersabda, "Man akrama dhaifi haza falahul jannah." Siapa yang bisa memuliakan tamuku ini, maka balasannya adalah surga. Kemudian salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abu Talha, beliau langsung mengiyakan, adapun menjawab, saya bisa Rasulullah. Dan akhirnya Abu Talha tersebut membawa pulang tamu Rasulullah itu ke rumahnya. Dan ia berkata kepada istrinya, wahai istriku, muliakan tamu Rasulullah ini. Kemudian istrinya menjawab, adapun berkata kepada suaminya, wahai suamiku, kita tidak punya apa-apa yang bisa dimakan, bagaimana? Kemudian suaminya bertanya, apapun yang ada yang bisa dimakan, silakan dipersiapkan untuk tamu kita ini. Istrinya berkata, kita hanya ada sedikit makanan untuk anak-anak kita. Berarti sediakan makanan tersebut untuk tamu. Dan suaminya juga menyuruh kepada istrinya untuk pura-pura memperbaiki lampu, karena makan malam ya, di malam hari, untuk pura-pura memperbaiki lampu, dan kemudian menyuruhnya agar dia memadamkan lampu sehingga tidak nampak makanan yang mereka makan. Akhirnya sang istri daripada sahabat Rasulullah ini pun memperlakukan hal seperti itu. Dia berpura-pura memperbaiki lampu, dan ternyata dia bukan memperbaiki lampu, karena memang lampu itu tidak rusak, tetapi dia malah memadamkan lampu itu. Kemudian dia bawakan makanan. Mereka duduk bertiga di sana dan makan seperti biasa. Sebenarnya yang makan di situ adalah cuma tamunya saja, karena makanan hanya sedikit saja. Hanya sedikit makanan, jadi cukup untuk tamunya saja. Sedangkan mereka berdua berpura-pura makan. Jadi tamu tersebut tidak nampak, adapun tidak bisa melihat kalau mereka tidak makan karena lampunya sudah dimatikan. Ini adalah akal-akalan yang dilakukan oleh mereka berdua agar mereka bisa memuliakan tamu ini. Jadi walaupun mereka tidak punya makanan untuk diri mereka sendiri, ini tidak menjadi masalah bagi mereka. Yang penting mereka bisa memuliakan tamu. Dan kemudian ya, setelah mereka makan malam bersama-sama, setelah mereka sholat isya, mereka mulai istirahat. Jadi tamu tersebut tidak bisa melihat ataupun tidak tahu bahwa mereka berdua tidak makan, tidak tahu. Tetapi yang disangka ataupun yang dianggap oleh tamu tersebut, ia makan bersama tuan rumah. Ia makan bersama-sama dengan dua tuan rumahnya. Padahal yang makan hanya tamunya saja. Sementara tuan rumah, mereka hanya berpura-pura makan dalam kegelapan. Keesokan harinya, Abu Talha ini datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan apa yang mereka lakukan dan apa yang terjadi sama mereka. Dan Rasulullah tersenyum dan mengatakan, wahai sahabatku, apa yang telah kalian lakukan itu telah membuat Allah tertawa. Allah bangga, artinya Allah ridha dengan apa yang telah dilakukan oleh sahabat Abu Talha tersebut. Jadi ini luar biasa sekali. Kita bisa mengambil hikmah dari kisah yang sangat inspiratif ini, bahwa
Sangat penting memuliakan tamu, karena kelebihan dan hikmahnya ini sangat luar biasa sekali. Jangan pasti Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Hal yang sangat menggembirakan, yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, yang sangat diridhai oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah menyenangkan, menggembirakan tamu yang datang ataupun menjamu tamu kita dengan senang hati. Demikian kisah yang sangat inspiratif ini, semoga bisa memberi manfaat bagi kita semua. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.